Hmm, Mangan cum. Siji loro. Langsung siji loro. Di rawa-rawa yang hijau, di antara rerumputan yang lembut, ikan puyuh muncul, kehidupan yang penuh dengan keindahan. Dengan sisik yang berkilau di bawah sinar mentari, seolah-olah mereka adalah permata yang bersinar di dalam rawa yang damai. Mata yang tajam, mencerminkan kecerdasan di dalam air. Ikan puyuh, pesona rawa yang memikat jiwa. Dalam gerakannya yang lincah, menyusuri teratai dan lumut. Mereka adalah penjaga keaslian di dalam ekosistem yang subur. Di antara rumput-rumput air yang meliuk, mereka berenang. Ikan puyuh, kehidupan yang melambangkan keelokan alam, seolah-olah mereka adalah penari di atas permukaan rawa, mengajak kita untuk merenung dalam keunikan rawa yang terhampar. Bersama kita menyaksikan kehidupan ikan puyuh di dalam rawa yang penuh kehidupan dan keajaiban. Di dunia keelokan alam yang tumbuh subur, membawa kita ke dalam perjalanan kehidupan rawa yang tak terlupakan. Ikan puyuh sudah lama dikenal masyarakat Indonesia. Dalam bahasa daerah, ikan ini dinamakan ikan betik atau betok di daerah Jawa dan Sunda, papuyuh di Pulau Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, puyuh di daerah Malaya dan Kalimantan Timur, puyuh-puyuh di Padang, gete-gete di Manado, dan pusang dan Omatanua. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai climbing gourami atau climbing perch, merujuk pada kemampuannya memanjat ke daratan. Tanda-tanda utama ikan papuyuh ini adalah bentuk lonjong, ke belakang lebih pipih. Kepala besar dan mulut tidak dapat disembulkan. Seluruh permukaan badan termasuk kepalanya bersisi kasar dan besar-besar. Jari-jari keras dari sirip perut dapat digerakkan untuk berjalan di permukaan lumpur yang kering. Badan berwarna coklat agak hitam kehijauan. Ikan puyuh berduri tajam. Burung-burung pemangsa ikan yang mencoba memakannya bakal tersendak duri dan mati. Banyak juga laporan yang masuk ke pihak ilmuwan terkait burung pelikan yang mati akibat memangsa ikan tersebut. Yang membuat ilmuwan semakin khawatir, dikabarkan ikan ini bisa berjalan di daratan dengan menggunakan sirip depan dan bisa hidup di daratan selama hampir 1 minggu. Oleh karena daya tahan mereka yang hebat, maka hal ini bisa membuat daerah persebaran mereka meluas. Mereka pun tahan terhadap air garam. Bahkan saat musim kemarau, ikan puyuh juga bisa melakukan hibernasi atau tidur panjang di lumpur sembari menunggu hujan turun kembali. Di Indonesia, ikan puyuh ditemukan di rawa-rawa, sawah, sungai kecil dan parit-parit, juga pada kolam-kolam yang mendapatkan air banjir atau berhubungan dengan saluran air terbuka. Ikan puyuh dapat tumbuh normal pada perairan dengan kisaran pH antara 4-8. Ikan puyuh tahan terhadap kekeringan dan terkadang kuat hidup sampai hampir 1 minggu tanpa air atau tunggal dalam lumpur sedikit berair selama 1-2 bulan. Dalam keadaan normal, sebagaimana ikan umumnya, ikan puyuh bernafas dalam air dengan insang. Akan tetapi seperti ikan gabus dan lele, ikan puyuh juga memiliki organ labirin organ di kepalanya, yang memungkinkan alat ini sangat berguna manakala ikan mengalami kekeringan dan harus berpindah ke tempat lain yang masih berair. Ikan puyuh mampu merayap naik dan berjalan di daratan dengan menggunakan tutup insang yang dapat dimegarkan dan berlaku sebagai semacam kaki depan. Namun tentu saja ikan ini tidak dapat terlalu lama bertahan di daratan. Kalau hampir mencapai seminggu, harus segera mendapatkan air. Ikan puyuh adalah golongan ikan pemakan segala omnivora. Oleh karena itu, mudah diberikan makanan tambahan atau buatan.
Jumlah makanan yang dikonsumsi oleh ikan secara umum berkisar antara 3-6 dari total berat tubuhnya. Namun jumlah makanan itu dapat berubah-ubah tergantung pada suhu lingkungannya. Pertumbuhan ikan puyuh di alam dapat mencapai ukuran lebih 200 gram per ekor dalam 1 tahun. Sedangkan pertumbuhan dalam lingkungan budidaya, kolam atau fish pond mencapai kisaran 70-100 gram per ekor selama 1 tahun. Ikan papuyuh berkembang biak dengan cara induk betina mengeluarkan telur yang dibuahi induk jantan dengan mengeluarkan sperma. Pembuahan yang terjadi di luar dengan cara tubuh induk jantan menjepit tubuh induk betina sambil mengeluarkan telur dan sperma. Telur ikan puyuh berbentuk bulat berwarna bening kekuningan dengan sifat mengapung di air. 1 ekor induk ikan puyuh dapat memproduksi telur sebanyak 15.000 sampai 30.000 telur tergantung berat dari ikan tersebut. Larva akan diam mengapung di permukaan air atau menempel pada substrat. Setelah umur 1 hari, larva mulai berenang aktif. Sebenarnya ikan puyuh memiliki beberapa warna. Ada yang berwarna coklat dan ada juga yang berwarna hijau. Warna hijau kekuningan menghiasi bagian sisik yang tumbuh di bagian samping tubuhnya. Sedangkan pada bagian perut, terdapat semacam garis gelap yang terletak secara acak hingga bagian ekor. Ikan papuyuh tergolong ikan berukuran kecil. Yang terbesar dari jenis ini yang pernah ditemukan memiliki ukuran 25 cm. Mempunyai kepala yang besar menandakan bahwa ikan ini merupakan ikan predator yang ganas. Sisik yang menempel di tubuhnya juga bukan sisik sembarangan yang lunak, melainkan bersisik kuat dan tajam. Untuk melindungi ikan ini dibekali oleh penutup insang bagaikan duri. Tidak jarang jadi manusia akan terluka saat menangkap ikan ini. Ikan puyuh biasanya ditangkap dengan cara dipancing. Karena menangkap ikan ini dengan tujuan bukan untuk dipelihara. Kebanyakan untuk dijual atau dikonsumsi sendiri. Umpan yang digunakan untuk memancing ikan puyuh sama saja dengan ikan lainnya, yaitu cacing dan umpan lainnya yang biasa dijual di pasaran. Khusus di Kalimantan menggunakan umpan yang terbilang unik untuk menangkap ikan puyuh. Umpan tersebut berbahan kroto yang merupakan telur dari semut rangrang yang biasa membuat sarang pada daun. Kroto ini kemudian dikukut dengan terlebih dahulu dicampur dengan getah sehingga lengket menjadi satu. Bila ingin menggunakannya, tinggal ambil sedikit umpan dan kaitkan pada ujung kail. Ikan yang satu ini memiliki nafsu makan yang lumayan besar sehingga akan menyambar hewan yang lebih kecil darinya. Tidak hanya ikan-ikan kecil yang menjadi mangsa mereka, namun juga serangga yang secara tidak sengaja jatuh di atas air juga akan disambar ikan puyuh. Namun sebelum ikan puyuh menjadi ikan dewasa, mereka membutuhkan makanan yang berbeda pada setiap tahap hidupnya. Saat masih menjadi larva, mereka memakan kutu air yang notabene lebih kecil dari mereka. Selain kutu air, mereka juga mengonsumsi alga bersel 1 untuk mendukung tumbuh kembangnya. Sedangkan pada tahapan juvenil, ikan puyuh memakan makanan yang lebih besar seperti nyamuk dan beberapa hewan kecil lainnya. Barulah saat beranjak dewasa ikan papuyuh akan memangsa ikan lainnya. Ada kalanya ikan ini memakan lumut dan beberapa tumbuhan air. Hal ini biasa dilakukan karena ia sulit menemukan makanan kesukaannya. Maka dari itu, ia akan memakan tumbuhan sebagai upaya untuk menyambung hidupnya supaya tidak mati kelaparan. Sama halnya dengan ikan kebanyakan. Ikan puyuh menggunakan insang sebagai alat pernapasan. Bedanya selain menggunakan insang,
Ikan puyuh juga bisa menggunakan mulutnya untuk mengambil oksigen dan bernapas. Sebenarnya bukan hanya ikan puyuh saja yang memiliki kemampuan khusus ini, melainkan masih ada kerabat ikan lainnya yang juga bisa melakukan hal yang sama, contohnya ikan lele dan ikan kepala ular, ikan gabus. Kedua jenis ikan ini juga bisa bernapas langsung tanpa menggunakan insang. Ikan puyuh memiliki organ pernapasan ganda. Organ labirinlah yang bertanggung jawab pada proses pengambilan udara tanpa melewati insang. Ketika musim panas dan sebagian besar air mengalami kekeringan, membuat ikan ini harus berpindah tempat untuk mencari tempat yang masih memiliki air. Dalam proses pencarian air inilah membuat fungsi organ labirin menjadi sangat dibutuhkan agar ikan tetap bisa bernapas hingga mencapai tempat tujuannya. Walaupun begitu, ikan puyuh tidak mampu bertahan lama pada kondisi kering, sebab kondisi kelembaban tubuhnya juga harus tetap dijaga. Tempat hidupnya di sungai ikan puyuh memiliki wilayah kekuasaan masing-masing. Tapi ikan ini tidak menjaganya sendirian, melainkan ditemani oleh pasangannya. Dengan begitu akan menambah kuat pertahanan ikan puyuh untuk menjaga daerah kekuasaannya. Para ilmuwan Australia dikabarkan kini dalam kebimbangan setelah menemukan spesies ikan asing yang sudah berhijrah ke wilayah negara mereka di Selat Torres, bagian utara Australia, sebagai ikan pendatang. Mereka mensinyalir ikan termaksud akan memusnahkan ekosistem Australia karena bisa menyebabkan burung dan ikan asli negara itu tercekik jika memangsa ikan papuyuh. ABC News melaporkan seorang ilmuwan dari James Cook University, Dr. Nathan Walton, percaya bahwa ikan puyuh telah datang dari Papua Nugini dan akan menjadi ancaman kepada hidupan liar setempat. Insang mereka tajam dan bila terbuka bisa menyebabkan ia akan terperangkap di dalam kerongkongan ikan atau burung yang memangsanya. Ini memungkinkan binatang pemangsanya mati. Ikan ini telah ditemukan di Pulau Boigu dan Pulau Saibai yang merupakan pulau paling dekat dengan Papua Nugini. Ikan-ikan itu telah berenang menyeberangi Selat Torres menuju Pulau Boigu dan Saibai. Pihak penguasa telah memberi pesan kepada nelayan dan turis supaya membuangnya sebelum ikan ini sampai ke tanah besar Australia. Kementerian Pertanian dan Perikanan Australia juga mengatakan spesies ini mempunyai kemampuan yang tinggi untuk terus hidup dan membiak. Bila datang ke daratan Australia, diprediksi akan menimbulkan efek buruk terhadap ekosistem perairan sungai, danau, kolam Queensland. Untungnya, invasi ikan puyuh ke Australia belum memasuki tahap berbahaya, meski sudah terlihat sejak tahun ke-2005. Ikan puyuh tergolong ikan yang agresif. Oleh karena itu, banyak penghuni air yang tidak mau berurusan dengannya. Kemampuan bertahan hidupnya juga sangat baik dan berada di atas rata-rata ikan lainnya. Sebagai contoh, ia akan tetap bisa bertahan hidup meskipun kolam tempatnya berada kekurangan air. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan nyalakan loncengnya untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada semua orang dan turut merasakan keajaiban alam bawah sungai lainnya bersama dan ikut pertualangan seru kami berikutnya.
Salam jajakan alam.